Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Pertentangan di Hati Maiso Jenar. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa ketika Maiso Jenar sedang mencari buruan bersama Roro Wilis atau Pudak Wangi, tiba-tiba terdengar suara tertawa dari gurunya atau kakeknya Roro Wilis, yaitu Pandan Alas. Untuk itu Maiso Jenar merasa rikuh, kemudian dengan alasan mengejar buruan ia meloncat ke semak-semak belukar dan disusul oleh Pudak Wangi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari simak bersama-sama. Tetapi meskipun mereka telah berlari-lari beberapa lama, namun sama sekali Pudak Wangi tak melihat seekor binatang pun. Sampai akhirnya ia melihat Maiso Jenar berdiri tegak menantinya. "Manakah binatang itu, Kakang?" tanya Pudak Wangi. Dengan menarik napas, Maiso Jenar menjawab, "Sama sekali aku tak melihat seekor binatang pun, Adi. Tetapi aku mendengar suara tertawa Ki Ageng Pandan Alas." Pudak Wangi menjadi tersenyum jengkel, namun membenarkan pula sikap Maiso Jenar yang agak rikuh terhadap kakeknya. Tetapi mereka menjadi terkejut pula ketika tiba-tiba terdengar kembali suara tertawa itu. Suara Ki Ageng Pandan Alas yang justru berada di tempat yang bertentangan dengan arah semula. Mendengar suara itu, Maiso Jenar sadar bahwa ia tidak dapat menjauhkan dirinya dari orang tua sakti itu selama orang tua itu menghendakinya. Teringatlah Maiso Jenar akan sikap jenaka dari Ki Ageng Pandan Alas. Karena itu akhirnya ia tidak akan menghindar lagi. Bahkan segera ia menjatuhkan diri dan duduk di atas rumput-rumput kering. Agaknya Pudak Wangi memaklumi hal itu, dan segera ia pun duduk di samping Maiso Jenar. Namun untuk beberapa lama mereka sama sekali tidak berkata sepatah kata pun. Tiba-tiba Maiso Jenar mendengar kemerisik yang disusul oleh dengus seekor binatang. Dengan mata yang tajam di balik semak-semak di hadapan mereka, nampaklah sesuatu yang bergerak-gerak. Dan sesaat kemudian muncullah seekor rusa yang agaknya terbangun dari tidurnya. Dengan isyarat tangan, Maiso Jenar menunjuk ke arah binatang itu. Pudak Wangi yang kemudian melihat pula dengan cepat sekali telah memasang anak panahnya. Dan saat kemudian rusa itu terlonjak dan memekik tinggi. Anak panah tepat mengenai lambungnya. Tapi sekejap kemudian menancaplah anak panah kedua yang dilepaskan oleh Maiso Jenar pada leher binatang itu. Tanpa diulangi lagi, rusa itu jatuh dan mati seketika. "Nah, bukankah aku yang menang?" kata Pudak Wangi diiringi oleh suara-suara tertawanya yang segar. "Akulah yang pertama-tama mengenainya. Akulah yang menang," bantah Maiso Jenar. "Karena panahkulah yang binatang itu mati." "Tetapi akulah yang lebih dahulu," bantah Pudak Wangi. Maiso Jenar tidak menjawab lagi. Dengan tersenyum didekatinya rusa yang telah mati itu. Kemudian setelah ia membuka baju, dipanggulnya binatang itu. "Marilah kita pulang, Adi. Rusa ini cukup besar untuk pesta besok.
pesta kemenangan Adi Budakwangi atas 2 orang yang akan membunuh anakku Aryo Saloko, kata Maiso Jenar. Potong Budakwangi, tapi ia tidak melanjutkan kata-katanya. Maiso Jenar pun tidak berkata-kata lagi. Segera mereka dengan seekor rusa di pundak Maiso Jenar berjalan kembali pulang. Di sepanjang jalan pulang, Maiso Jenar sempat mengamati dengan seksama Budakwangi yang berjalan di depannya. Melihat tingkah lakunya, maka Maiso Jenar semakin yakin bahwa tidak lama lagi Budakwangi pasti akan menjadi seorang yang perkasa seperti kakak seperguruannya Sorayuda. Setidaknya ia akan dapat memenuhi keinginan kakek gurunya pula, bahwa akhirnya ia pasti akan dapat menandingi ibu tirinya, istri Simorodro muda dari Gunung Tidar, anak Simorodro dari Lodaya. Maiso Jenar membayangkan bahwa persoalannya kemudian akan menjadi bertambah melilit lagi. Persoalan antara mereka yang sedang memperebutkan Kyai Nogososro dan Sabu Inten, ditambah dengan persoalan Roro Wilis dengan ibu tirinya, yang pasti akan sangkut menyangkut pula dengan usaha Aryo untuk menemukan kembali kedudukan ayahnya yang telah dirampas oleh pamannya Lembu Suro. Sampai di rumah mereka temui Aryo masih tidur nyenyak. Maka tanpa dibangunkannya, rusa hasil buruan itu langsung dibaringkan di samping Aryo untuk mengejutkan anak itu besok pagi. Kemudian Budakwangi segera pergi ke pembaringannya untuk beristirahat. Maiso Jenar seperti biasanya tidur dengan alas anyaman daun kelapa yang direntangkan di atas tumpukan jerami di samping gubuk Ki Ageng Pandan Alas. Karena kelelahan serta kantuknya yang sangat, maka segera Maiso Jenar jatuh tertidur. Maiso Jenar terbangun ketika didengarnya suara orang bercakap-cakap di halaman belakang rumah itu. Tanpa disengaja ia mendengar bahwa mereka yang bercakap-cakap itu adalah Budakwangi dengan Sorayuda, sebagai seorang gadis dengan pemuda. Tiba-tiba saja dengan tidak diketahuinya sendiri, daerah darah Maiso Jenar bergetar, membentur dinding-dinding jantung. Maka timbullah keinginannya untuk mendengarkan percakapan mereka lebih lanjut. Dengan masih berpura-pura tidur, ia memasang telinganya untuk mencoba menangkap setiap kata-kata mereka. Dan apa yang didengarnya telah menambah cepat gelora hatinya. Wilis, terdengar suara Sorayuda jauh di dalam dadanya. Sejak kecil aku telah mengenalmu, mengenal sebagai cucu guruku. Sejak itu aku telah merasakan suatu perbedaan antara pergaulanku dibanding dengan pergaulanku dengan kawan-kawan lain. Perasaan itulah yang agaknya kemudian berkembang menjadi perasaan seperti yang aku alami kini. Dan yang pasti sudah aku ketahui pula. Karena itu Wilis, aku telah berusaha untuk menemukan engkau kembali setelah kau melenyapkan diri beberapa saat yang lalu dari Gunung Kidul setelah ibumu meninggal dunia, dengan menyimpan harapan di dalam hati bahwa kau akan memiliki perasaan yang demikian pula. Kemudian untuk beberapa lama sama sekali tak terdengar suara. Namun baik Maiso Jenar, suara detak jantungnya seolah-olah sedemikian kerasnya sehingga jauh melampaui bunyi beduk. Tapi saat kemudian terdengar Sorayuda melanjutkan, Wilis, kalau beberapa waktu yang lalu pulang dari perantauanku, dan untuk beberapa lama aku tak pernah mengatakan perasaanku itu kepadamu dan kepada siapapun juga. Itu karena aku merasa bahwa aku masih belum mempunyai syarat-syarat yang cukup
Sekarang aku telah memiliki pekerjaan yang pantas, yang dilintirkan dari ayahku kepadaku, yaitu jabatan demang yang aku kira akan dapat mencukupi bagi jaminan masa depan. Kembali Soroyudo diam. Tetapi kali ini juga Roro Wilis sama sekali tidak menjawab. Bahkan akhirnya terdengar suara isak tangis di antara desah angin menjelang fajar, yang bagi Maiso Jenar seolah-olah merupakan desir suara meluncurnya anak-anak panah yang langsung menembus jantungnya serta menimbulkan luka yang pedih. Wilis, Soroyudo melanjutkan, aku tidak tahu mengapa engkau menangis. Apakah engkau terharu, marah, gembira, atau kata-kataku telah menyinggung perasaanmu? Tapi apa yang aku lakukan adalah benar-benar terdorong oleh perasaanku yang bersih. Masih belum terdengar, Roro Wilis menjawab, bukan maksudku untuk memancingmu dengan janji, Wilis, desak Soroyudo. Kemudian, tetapi meskipun hanya setapak, aku telah memiliki tanah, dan walaupun hanya seekor kerbau kurus, aku telah berternak pula. Meskipun kata-kata itu terluncur dari mulut Soroyudo tanpa maksud apapun terhadap orang lain, namun bagi Maiso Jenar kata-kata itu merupakan sebuah cermin Suryo Kontro yang dapat menimbulkan bayangan 100 kali lipat. Tiba-tiba Maiso Jenar melihat dirinya dalam kaca itu sebagai seorang pengembara tak berarti, seorang yang tidak mempunyai rumah dan tempat tinggal, tidak mempunyai tanah yang subur untuk jaminan hidupnya, tanpa ternak dan tanpa kedudukan, serta dilihatnya pula bayangan Soroyudo sebagai seorang yang memiliki syarat-syarat yang penuh. Tanah hampir seluas tanah yang terbentang di daerah Gunung Kidul, yang ditaburi oleh 1000 puncak-puncak pegunungan yang asri, ternak yang setiap hari memenuhi padang-padang rumput di tebing-tebing pegunungan dan di dataran-dataran sawah yang subur, di lembah-lembah yang luas dipagari oleh lereng-lereng hijau. Maiso Jenar tiba-tiba terdengar hatinya berkata, apakah kau akan berusaha untuk menyaingi Demang Soroyudo yang kaya raya serta gagah perkasa itu? Mungkin kau akan dapat berhasil merebut hati Roro Wilis, tetapi dengan demikian kau akan menyiksanya sepanjang umurnya. Wilis akan mengalami hidup yang sulit, penuh dengan kekurangan dan penderitaan, kalau engkau melanjutkan usahamu untuk menemukan keris-keris Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Lalu apakah yang dapat engkau lakukan terhadap Roro Wilis? Engkau bawa serta untuk kau binasakan di bawah kekejaman-kekejaman lawan-lawanmu? Atau engkau umpankan kepada orang-orang golongan hitam sebagai barang permainan? Atau barangkali engkau bermaksud meninggalkannya di suatu tempat? Dengan demikian Roro Wilis akan kesepian. Tiap malam ia akan menghitung setiap desir angin yang menyentuh wajahnya dengan mata yang berkaca-kaca, dengan penuh harapan pada setiap tarikan nafasnya menantimu pulang. Tapi adakah kau akan pulang kembali kepadanya? Kata-kata hatinya itu mendengung sedemikian kerasnya di dalam kepala Maiso Jenar, ditambah dengan berbagai kenangan yang susul menyusul. Apalagi kalau diingatnya bahwa Soroyudo adalah seorang yang telah menyelamatkan Aryo, yang telah melepaskannya dari kemarahan Gajah Suro, dan tiba-tiba karena semuanya itu terasa bahwa kepalanya seolah-olah berputar, semakin lama semakin cepat, semakin cepat. Maiso Jenar memejamkan matanya rapat-rapat. Dengan sekuat tenaga ia berusaha menguasai perasaannya. Namun betapa sulitnya.
malahan kenang-kenangan masa lalu yang seolah susul menyusul nampak semakin jelas bagaimana telah berusaha menyelamatkan Roro Wilis dari tangan Joko Sukmo, sehingga akibatnya hampir saja ia dibinasakan oleh Pasingsingan. Tetapi karena tiba-tiba sekarang dirinya merasa tidak berhak lagi untuk mencoba mengambil hatinya, mengapa sekarang tiba-tiba ada orang lain yang menarik garis pemisah? Mengingat hal itu semua, darah Maiso Jenar bergelora. Bukankah ia seorang laki-laki? Kalau demikian, maka untuk mencapai idaman hati, taruhannya adalah nyawa. Ia tahu bahwa Sorayuda termasuk orang yang sakti, yang memiliki ilmu keturunan dari Ki Ageng Pandan Alas, yaitu Cundha Manik. Namun ia yakin bahwa Sosrobirowo tidak pula kalah dahsyatnya. Penyelesaian dari pertempuran itu tidaklah penting. Kalau ia menang, maka ia pasti dapat memiliki Roro Wilis. Tetapi kalau ia kalah adalah kebinasaan. Ini akan lebih baik daripada hidup dengan hati yang kosong. Karena pikiran-pikiran itu, tiba-tiba darah Maiso Jenar menggelegak. Apalagi ketika timbul dugaannya bahwa Sorayuda sengaja menyatakan perasaannya terhadap Roro Wilis untuk dapat didengarnya. Kalau demikian, maka berarti bahwa Sorayuda dengan terang-terangan menantangnya. Maka hampir saja Maiso Jenar meloncat berdiri kalau tidak tiba-tiba saja timbul pikirannya yang lain. Sehingga terjadilah desak-mendesak antara perasaan yang satu dengan yang lain, pikiran yang satu dengan yang lain. Roro Wilis bukanlah semacam barang yang dapat diperebutkan. Ia adalah seorang manusia yang berhak menjatuhkan pilihan. Meskipun seandainya ia menang dalam perang tanding dengan Sorayuda, tetapi ternyata Roro Wilis sebenarnya tidak memilihnya, maka yang akan dimilikinya hanyalah Roro Wilis dalam bentuk wadaknya, bukan keseluruhannya. Apakah artinya bagi Maiso Jenar memiliki Roro Wilis tanpa hatinya? Karena itu maka kemauan Maiso Jenar jadi mengendor lagi. Malahan kembali timbul di dalam dadanya suatu perasaan yang pedih ketika ia tiba-tiba teringat kata-kata Roro Wilis di padang ilalang pada saat mereka berburu tadi. Bukankah pertanyaan itu jelas? Roro Wilis akan berkata kepadanya bahwa mengapa ia adalah seorang perantau, seorang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Mengapa hidup sebagai seorang yang selalu berkeliaran di hutan-hutan, bukit-bukit dan lembah-lembah? Kalau demikian, maka Roro Wilis pasti sedang memperbandingkan dirinya yang tidak hidup seperti lazimnya orang yang berkeluarga. Mengapa ia tidak menjadi demang seperti Sorayuda yang menguasai tanah dengan 1000 bukit, ternak di padang dan sawah yang subur di lembah-lembah? Mengapa ia tidak berkata kepada Roro Wilis tentang rumah yang besar serta halaman yang ditumbuhi buah-buahan serta dipagari oleh tanam-tanaman berbunga? Oh, semuanya itu pasti akan selalu menggugahnya kelak. Apabila Roro Wilis kelak benar-benar menjadi istri Maiso Jenar, ataupun kalau tak terucapkan, perlahan pasti akan membakar hati gadis itu. Karena itu sebelum semuanya itu terjadi, maka lebih baik Maiso Jenar menarik diri kalau ia ingin melihat Roro Wilis berbahagia. Maka ia harus melepaskan kepentingannya sendiri yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Tidak, ia tidak akan membiarkan Wilis menderita dan terlalu banyak berkorban untuknya.